Mantul Lovers yakin sudah merasa paling update sebagai anak kekinian. Coba lihat nih, beberapa kabar bombastis terlebih seputar dunia selebriti yang pastinya bakal bikin kalian penasaran deh. Nah, makanya selama 30 menit ke depan, Mantul hadir setiap Senin hingga Jumat untuk memberikan informasi seputar dunia selebriti yang benar-benar mantap betul. Eits, tapi sebelumnya jangan lupa ya, klik tombol subscribe, like, dan juga share biar semuanya kebagian informasi dan pastinya nggak kudet alias kurang update. Mantul Lovers pasti kenal dong sama Arsy Hermansyah. Tingkahnya yang lucu serta menggemaskan selalu bikin kita gemes banget kalau lihat anak satu ini. Tapi tahu nggak sih, meskipun Acio masih bocah, ternyata ia suka banget berbagi dengan sesama loh Mantul Lovers. Lihat aja nih, waktu keluarga A6 lagi liburan ke Kanada. Gak ada angin, gak ada hujan. Acio tiba-tiba ngasih uang ke pengamen saat melintas persis di depannya. Dan katanya nggak kali ini aja, pasalnya setiap jalan-jalan ke luar negeri, Acio selalu ngasih uang untuk pengamen loh. Kira-kira itu benar gak ya Mantul Lovers? Cantik, kaya, dan menawan. Siapa yang tak kenal dengan Nia Ramadhani? Cewek yang pernah malang melintang di berbagai judul sinetron dan menikah dengan konglomerat ini punya rahasia di balik paras cantiknya loh Mantul Lovers. Tapi tahu nggak sih, ternyata Nia Ramadhani itu punya tato besar loh di punggungnya berbentuk sayap hati dan mahkota. Duh, kira-kira apa ya artinya Mantul Lovers? Siapa bilang cuma Nia Ramadhani yang punya tato di tubuhnya? Artis kontroversial Jennifer Dunn juga punya tato yang gak kalah ngejreng loh Mantul Lovers. Tahu gak sih, Jedun yang sempat heboh dengan isu pelakornya itu punya tato bergambar tengkorak di belakang telinga kanannya. Ih, serem banget ya Mantul Lovers. Nia Ramadhani sudah, Jennifer Dunn juga udah. Eits, tunggu dulu, masih ada lagi nih Mantul Lovers selebriti cantik negeri ini yang punya tato di bagian tubuhnya. Adalah Wulan Guritno yang gak mau kalah. Kalau Nia dan Jedun mentato tubuhnya dengan gambar tengkorak dan gambar sayap dan hati, nah kalau Wulan Guritno itu justru mentato tubuhnya dengan gambar bendera Indonesia dan bendera Inggris yang merupakan identitas dirinya. Beralih ke artis mancanegara ya Mantul Lovers, paras cantik, tubuh molek, suara merdu, serta bibir yang seksi sudah jadi ciri khas penyanyi cantik Dua Lipa. Tapi Mantul Lovers tahu gak sih, kabarnya nih bibir seksi miliknya itu gak ori alias pakai filler. Dan gerah dengan cibiran tersebut, penyanyi asal London ini mengupload foto bibir seksinya sejak ia kecil sebagai bukti bahwa bibirnya ori. Duh, emang sejak kecil udah seksi ya Mantul Lovers? Kalau habis menikah, bawaannya pasti pengen cepet-cepet honeymoon kan? Nah, kira-kira kalian punya impian gak sih bulan madu kemana? Kalau Syahrini sih gak nanggung-nanggung. Pulau Bora Bora di French Polynesia jadi destinasinya bersama Pak RB. Tapi tahu gak sih, ternyata Bora Bora merupakan pulau yang diimpikan Inces sejak kecil loh Mantul Lovers. Duh, pulau impian sudah tercapai ditemani sang pria impian pula. Pastinya mantap betul.
Mantu Lovers, kalau ngomongin lika-liku cinta Luna Maya, jadi kebayang Sungai Kapuas. Menclok ke sana kemari, semua pasti tahu kisah asmara Luna Maya berakhir putus dan tak sampai ke jenjang pernikahan. Namun jangan salah nih Mantu Lovers, siapa tahu kedekatan dengan Faisal Nazimuddin bisa jadi jodohnya seumur hidup. Kedekatan batin antara Luna Maya dan keluarga Faisal pun kelihatannya semakin intens sekali loh Mantu Lovers. Bahkan beberapa waktu lalu mereka sudah berlibur bersama ke Bali. Ini dia potret kehangatan hubungan Luna Maya dengan keluarga Faisal Nazimuddin. Ya, kita lihat aja, aku bermuaranya seperti apa. Jalan kehidupanku kan cukup berliku-liku nih, berarti mungkin seperti itu kali, sungai di Kalimantan tuh apa. Kapuas tuh berliku-liku tuh dan panjang gitu. I get to love you. 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 Meski kedekatannya dengan sosok Faisal Nazimuddin sudah menjadi sorotan publik, kira-kira mereka yakin gak ya untuk melenggang di atas pelaminan? Menanggapi kabar kedekatannya dengan Faisal, Denny Darko buka-bukaan soal ramalan tarotnya nih Mantu Lovers. Dapat petunjuk dan wejangan dari kartu The Ten Pentacles, sang ilusionis menerawang bahwa masa depan Luna dan Faisal akan ditentukan akhir tahun ini. Apa iya Mantu Lovers, hubungannya kali ini juga akan berakhir lo gua N? Karena memang belum pernah ada yang membahas tentang ini, akhirnya saya membukakan kartu atas hubungan Luna Maya dan Faisal ya. Jadi yang saya lihat di sini kalau komitmen apakah mereka berpacaran atau tidak itu kok sepertinya belum ada. Ada orang yang bilang nih vibrasinya sama, iramanya sama, dan saya setuju tentang itu karena sepertinya kayak cocok gitu. Dan lihat bagaimana nih keluarganya ini saling apa ya? Juga udah terbuka tentang itu. Yang saya lihat dari kartu, itu ada kartu kalau nggak salah The Ten of Pentacles, ini kartu yang tertinggi dari seri Pentacles atau uang. Yang saya lihat di situ ada satu kondisi di mana mereka berdua ini bukan lagi orang yang bercita-cita ingin melakukan sesuatu. Buat mereka sesuatu yang sifatnya duniawi ini sudah tercapai dan mereka sepertinya lebih kepada ini next step-nya mau ngapain. Nah jadi kalau saya lihat dari komitmen sepertinya mereka mungkin nggak akan komitmen, kalaupun iya komitmen itu will be lamaran dan menikah. Kalau saya kira, dan itu nggak terlalu lama, nggak sampai akhir tahun ini kita akan segera tahu resultnya. Apakah mereka akan menikah atau ya berakhir sebagai sahabat, tapi yang pasti akan jadi sahabat yang baik banget kalau sampai mereka ini nggak jadi menikah. Karena kalau dilihat ini hubungannya tuh udah deket banget gitu. Melibatkan keluarga Faisal, ada adik-adiknya, dan kemarin waktu berjumpa juga sepertinya semuanya positif. Saking hebohnya pemberitaan tentang kedekatannya Luna Maya dan Faisal Nazimuddin, gak cuma Denny Darko yang punya ramalan tersendiri tentang hubungannya. Siapa sangka Mbah Mijan dan Mbak Yo pun sampai turun tangan loh Mantu Lovers. Melalui terawang aura, Mbah Mijan akui bahwa Luna Maya dipastikan sulit dapat jodoh. Gak sampai di situ aja Mantu Lovers, dan katanya aura negatif di diri Luna Maya merupakan bawaan sejak lahir. Kalau menurut Mbak Yo, Luna justru memang gak menganggap hubungannya serius. Tapi Faisal memang sudah sepenuh hati. Tuh kan Mantu Lovers, apalagi sih yang harus ditunda? Masa iya Luna Maya harus rela jadi jomblo Mantu Lovers? Saya berharap dengan 1000 doa saya bahwa mereka benar-benar bisa menjadi pasangan yang romantis, mereka bisa menjadi sepasang kekasih yang bisa sampai ke pelaminan. Sama sih melihat ada dua sisi. Yang pertama dari aura Luna Maya ini kan masih coklat. Aura coklat itu adalah orang-orang yang agak sedikit susah mendapatkan pasangan. Ini dari mana sumbernya? Dari lahir. Seperti kita punya tanggal lahir seperti tai lalat misalnya, kayak gitu-gitu. Nah, apakah bisa dibuang? Bisa. Ketika kita melakukan ruatan itu biasanya akan bersih dan kembali ke keberuntungan awal.
terawangan saya, hubungan mereka memang belum terlalu serius banget, tapi mereka menjalin secara pribadi, menjalin hubungan yang lebih ada peningkatannya tanpa banyak bahasa yang dikeluarkan, tapi secara pribadi dukungan dari keluarga besar Faisal memang sangat mendukung hubungan tersebut untuk menjalin lebih dalam lagi. Ada hal yang memang alasan tertentu yang memang namanya belum bisa mengambil keputusan itu, tapi mereka sudah menjalani itu semuanya. Dari beberapa pihak laki-laki yang paling dekat saat ini adalah Faisal. Dan nomor 2, hubungan sebenarnya namanya dengan Faisal apa? Ya hubungan seperti selayaknya laki dan perempuan, seperti berpacaran, hubungan lebih serius, tapi belum terlalu lebih mendalam soal kapan mereka menikah ataupun itu. Mereka hanya menjalani seperti air mengalir dengan keseriusan Faisal untuk menunjukkan bahwa dia sangat serius dengan Luna Maya. Setelah ini, Mantul akan mengupas kisah cinta Roger Danuarta dan Cut Meriska. Mantul Lovers, bener gak sih Roger sudah melamar si cantik yang akrab disapa Cika ini? Penasaran kan? Makanya stay tune terus di Mantul, mantap betul! Yang kami minta, cobalah berdoalah semua untuk yang terbaik bagi anak ini. Macam mana yang terbaik, mudah-mudahan kalau jodoh, kita kan nggak bisa apa kalau Allah Tuhan menentukan jodoh. Mantul Lovers, kisah cinta Roger Danuarta dan Cut Meriska memang masih menjadi teka-teki nih Mantul Lovers. Gimana enggak, disebut-sebut akan menikah bahkan sudah menjalani proses lamaran. Kenapa ya Roger masih belum mau mengungkap semuanya? Dan seolah kompak dengan Roger, ayah Cut Meriska pun tidak membenarkan dan juga tidak menyangkal perihal kabar tersebut. Yang pasti nih, Suryadi memberikan syarat kepada siapapun yang akan menjadi menantunya harus memiliki ilmu agama yang bagus dan kuat. Duh, kira-kira bener nggak ya ini yang akhirnya membuat Roger akhirnya rajin mengikuti kajian-kajian ilmu agama? Kami keluarga belum tahu apa-apa. Yang kami tahu ini kan ada sinetron berdua mereka. Bukan berdua, ada dua. Jadi mungkin gara-gara sinetron kelihatan dekat ya. Kita lihat nanti ke depan bagaimana yang terbaik. Kan saya selalu minta doa yang terbaik. Ya. Mohon doa yang terbaik untuk anak saya. Siapalah orang tua yang nggak ingin anaknya bahagia, dapat jodoh yang bisa membimbing dia dunia akhirat. Didoain aja. Pokoknya aku Wisnu kan masih saudara ya. Berdoa aja, mudah-mudahan mereka semua dikasih yang terbaik. Doain aja semoga mendapatkan yang terbaik untuk semuanya. Terima kasih. Amin. Kedekatan Cut Meriska dengan Roger memang sangat cocok ya Mantul Lovers. Dipertemukan dalam satu judul sinetron, chemistry Roger dan Cika terlihat begitu kuat. Tak hanya itu, kebersamaan mereka menghadiri kajian-kajian ilmu agama pun menjadikan mereka sering sharing soal ilmu agama, terlebih Roger yang adalah seorang mualaf. Enggak juga kajiannya beda. Ya nggak bisa lah nggak cewek cowok gabung. Kajiannya cowok sebelah sana, cewek sebelah sini nggak bisa gabung. Agama misalnya Enggak, aku dari awal nggak pernah mau ikut campur apapun, mau cara belajar sholat apapun nggak ikut campur. Semuanya juga aku gituin semuanya gitu. Tapi untuk kayak ngajarin sholat atau ngajarin ini itu baca ayat apa segala macam enggak sih. Lagian kan dia sering syuting sinetron nih, untuk baca ayat juga udah beberapa sebelum dia mualaf juga udah bisa. Sampai saat ini juga aku masih terus banyak belajar, mendapat undangan untuk mengikuti kajian-kajian bersama ustadz-ustadz yang besar dan guru-guru besar juga. Ya pastinya ya sampai kapanpun juga ilmu harus terus dicari ya, harus terus lebih baik lagi. Ya niatnya aku sih ya supaya bisa menjadi lebih baik lagi aja. Bisa aja, Bang. Next. Bisa jadi bahan pembelajaran nggak gitu, Jan? Atau menginspirasi juga mungkin suatu saat nanti membangun rumah tangga gitu. Thank you. Next. Dan pastinya ya niat aku ya bisa membaca dengan baik.
Hayo, siapa yang belum update tentang Rezky Aditya? Sempat dikabarkan berkomitmen untuk menikah di tahun ini, bahkan sudah foto pre-wedding. Tiba-tiba Rezky Aditya dan Patricia Rezal batal menikah. Dan foto kemesraan mereka di Instagram pun juga dihapus. OMG! Meski banyak yang kaget dan menyayangkan soal kabar tersebut, Rezky sendiri belak-belakan nih bahas hubungannya. Ya pastilah. Moga-moga aja. Moga-moga maksudnya seperti apa? Moga-moga aja. Maksudnya udah ada rencana buat planning menikah sendiri kan kalau Rizky sendiri? Iya dong, harusnya kan udah umurnya juga udah pas. Jadi ya moga-moga nabung yang banyak supaya menyenangkan semua orang gitu. Enggak sih. Santai-santai aja kok. Iya. Kalau targetnya sendiri menikah di usia berapa sih? Mei. Oh, Mei. Ya, maybe gitu ya. Iya sih. Mungkin ya, tapi gue juga nggak begitu peduliin emang kalau belum siap dan belum ada jodohnya, ya nggak tahu deh. Dan maksudnya putus dengan Patricia atau gimana kemarin itu? Ya, ntar aja sih. Kemarin kayaknya udah Iya, kayaknya udah serius kan udah. Iya, memang sekarang kan lebih di umur yang sekarang ini, jujur gue sih sebenarnya nggak pengen cerita-cerita ke semua orang ya, maksudnya tentang kehidupan asmara ya biar gue aja yang begitu deh. Kenapa Ki? Maksudnya tidak mau terbuka dengan asmara karena trauma? Bukan, maksudnya emang gue nggak suka yang kayak kebuka gitu, jadi tapi sekarang mungkin belum. Sekarang mungkin apa ya? Kayaknya ya kalau misalnya jodoh yang nggak kemana atau pasti kan Allah ngasih iya tuh pinter, tapi kan mungkin kan ya balik lagi kan jodoh kan semuanya jodoh rezeki dan semua diatur sama Allah, jadi gitu deh. Artinya gimana? Artinya maksudnya lagi break dulu atau gimana? Lagi ya pokoknya intinya doain aja semuanya yang terbaik buat semua orang dan terutama gue dan orang tua. Gosipnya Sia mantu lovers, keduanya putus karena adanya kehadiran orang ketiga yang nyelip di antara keduanya. Gak hanya itu aja, kabarnya perbedaan keyakinan juga disebut-sebut yang membuat romansa cinta Rezky dan Pat berakhir. Aduh, kok semuanya jadi hancur lebur begini ya mantu lovers? BTW, siapa sih orang ketiganya? Ya, gitu deh. Enggak sih, nggak ada yang nyeselan, yang namanya nyesel nggak boleh, tapi maksudnya kan semuanya pasti ada pembelajaran dan pasti kan semua ada hikmahnya dan tetap saling support ya kan. Mungkin yang lebih baiknya gimana kita kan serahin semuanya sama jalan Tuhan. Iya ya. Kalaupun memang nggak bareng-bareng pasti kita dengan cara yang baik-baik dan tetap keep in touch, tetap lebaran tetap datang gitu. Pokoknya intinya nggak ada masalah dan mungkin emang gitu deh. Intinya nggak ada masalah dan intinya nggak ada masalah yang orang ketiga dan perbedaan yang aku bilang. Terus, Hayo, siapa yang belum update tentang Rezky Aditya? Sempat dikabarkan berkomitmen untuk menikah di tahun ini, bahkan sudah foto pre-wedding. Tiba-tiba Rezky Aditya dan Patricia Rezal batal menikah. Dan foto kemesraan mereka di Instagram pun juga dihapus. OMG! Meski banyak yang kaget dan menyayangkan soal kabar tersebut, Rezky sendiri belak-belakan nih bahas hubungannya. ya pastilah.
moga-moga aja. Moga-moga maksudnya seperti apa gitu? Moga-moga aja. Maksudnya udah ada rencana buat planning menikah sendiri kan kalau Rizky sendiri? Iya dong, harusnya kan udah umurnya juga udah pas. Jadi ya moga-moga nabung yang banyak supaya menyenangkan semua orang gitu. Enggak sih, santai-santai aja kok. Iya. Kalau targetnya sendiri menikah di usia berapa sih? Mei. Oh, Mei. Ya, Maybe ya gitu ya. Iya sih. Mungkin ya, tapi gue juga nggak begitu peduliin. Emang kalau belum siap dan belum ada jodohnya, ya nggak tahu deh. Dan maksudnya putus dengan Patricia atau gimana kemarin itu? Ya, ntar aja sih. Kemarin kayaknya udah Iya, kayaknya move on udah serius kan udah. Iya, memang sekarang kan lebih di umur yang sekarang ini. Jujur gue sih sebenarnya nggak pengen cerita-cerita ke semua orang ya, maksudnya tentang kehidupan asmara ya biar gue aja yang begitu deh. Kenapa Ki? Maksudnya tidak mau terbuka dengan asmara karena trauma? Bukan, maksudnya emang gue nggak suka yang kayak kebuka gitu. Jadi tapi sekarang mungkin belum. Sekarang mungkin apa ya? Kayaknya ya kalau misalnya jodoh ya nggak kemana. Atau pasti kan Allah ngasih iya tuh pinter, tapi kan mungkin kan ya balik lagi kan jodoh kan semuanya jodoh rezeki dan semua diatur sama Allah. Jadi gitu deh. Artinya gimana? Artinya maksudnya lagi break dulu atau gimana? Lagi ya pokoknya intinya doain aja semuanya yang terbaik buat semua orang dan terutama gue dan orang tua. Gosipnya Sia mantu lovers, keduanya putus karena adanya kehadiran orang ketiga yang nyelip di antara keduanya. Gak hanya itu aja, kabarnya perbedaan keyakinan juga disebut-sebut yang membuat romansa cinta Reski dan Pat berakhir. Aduh, kok semuanya jadi hancur lebur begini ya mantu lovers? BTW, siapa sih orang ketiganya? Ya gitu deh. Enggak sih, nggak ada yang nyeselan, yang namanya nyesel nggak boleh, tapi maksudnya kan semua pasti ada pembelajaran dan pasti kan semua ada hikmahnya dan tetap saling support ya kan. Mungkin yang lebih baiknya gimana kita kan serahin semuanya sama jalan Tuhan. Iya ya. Kalaupun memang nggak bareng-bareng pasti kita dengan cara yang baik-baik dan tetap keep in touch, tetap lebaran tetap datang itu pokoknya intinya nggak ada masalah dan mungkin emang gitu deh. Intinya nggak ada masalah dan intinya nggak ada masalah yang orang ketiga dan perbedaan yang bilang terus Mantu lovers, kalau kita ngomongin Gading Martin nih ya, kira-kira apa yang ada di pikiran kalian? Perceraian? Ya, salah satunya sih masih terngiang kesedihan kasus perceraiannya dengan Giselle. Gak cuma mereka aja yang sedih, masyarakat juga ikut galau sampai muncul tagar yang sempat viral berbunyi kasihan Gempi. Tak lama mereka bercerai, muncul kabar kedekatan Giselle dengan Wicin. Tapi kayaknya Gading juga gak mau kalah nih mantu lovers. Buktinya beberapa saat lalu ia tertangkap basah sedang menjemput seorang wanita cantik di Bandara Soekarno-Hatta. Kira-kira siapa ya wanita yang dijemput Gading? dari mana-mana.
kalau itu betul, kalau itu betul pasti alhamdulillah, puji Tuhan. Itu artinya Gading udah move on, punya apa ya? Ya dia udah move on. Saya pasti gembira, karena kehidupan harus tetap berjalan. Masa depan masih begitu panjang, jadi memang harus dijalan. Enggak tahu, saya belum kenal. Eits, sabar dulu Mantul Lovers, tahan dulu keponya. Nih, kita kasih informasi lebih dalam lagi. Sebenarnya ini bukan kali pertama Gading kepergok bersama wanita loh Mantul Lovers. Beberapa kali duda keren itu juga tertangkap sedang bermesraan dengan dokter cantik Sofia Lajuba, dan yang paling mencuri perhatian adalah kedekatannya dengan anak Susi Puji Astuti. Kelihatannya ada sesuatu nih yang disembunyikan Gading. Atau jangan-jangan Gading lagi seleksi calon istri ya Mantul Lovers? Macam take me out aja? Kira-kira tanggapan Roy Martin sebagai seorang ayah gimana ya Mantul Lovers? Jangan main sama Bu Susi, kamu bakal ditenggelamkan. Yang kedua, saya kira Gading cuma silaturahmi. Datang silaturahmi tempat Bu Susi, mungkin di situ kenalan atau saya nggak tahu apa sudah kenal atau belum, saya nggak tahu. Tapi saya kira itu sebuah peristiwa biasa saja. Ya silaturahmi, kenalan, foto mungkin nggak ada apa-apanya saya kira. Ini satu hal, berarti anak saya keren. Kalau anaknya keren, bapaknya keren. Pilihan Gading yang mana aja? Om, tentang Gading marah yang katanya Wijin main ke rumah Gisel gimana? Oh. Tidak komentar. Itu urusan Gading dengan Gisel. Saya nggak tahu, tapi kalau saya lihat fotonya dalam acara lain cantik sekali. Oke, yang dokter. Yeah. Saya pernah lihat fotonya. Kalau nggak salah mereka ketemu di Jerman. Kalau nggak salah di Eropa lah. Itu pun kalau nggak salah. Mantul Lovers, udah pada tahu belum kalau Barbie Kumalasari lagi rame jadi bahan obrolan? Bukan soal berliannya yang sempat disebut-sebut KW, tapi soal hubungan intimnya dengan sang suami. Ya, mengejutkan publik dengan pernyataannya itu, Barbie Kumala memang sukses mencuri perhatian. Gimana enggak? Secara gamblang, istri dari Gali Ginanjar ini menceritakan soal hubungan intimnya dengan sang suami di awal pernikahannya yang bisa sampai 8 kali dalam sehari. Meskipun belakangan sudah tidak sebanyak itu nih. Bahkan menurut Kumalasari, hubungan intim atau yang ABG kenal dengan making love merupakan olahraga paling efektif loh. Kalau menurut Mantul Lovers, gimana nih? Gue sama Gali sama mantan suami gue fine aja untuk menceritakan itu, nggak ada masalah karena gue orang yang terbuka dan kita kan udah ya gue udah pernah menikah, kecuali kalau gue cerita gue berhubungan intim dengan gondong lain yang bukan murimnya. Nah yang masalah ranjang ini kalau menurut gue justru orang malah lebih salut sih, karena nggak semua orang bisa cerita belak-belakan dan membuat rumah tangga itu walaupun gue udah cerai pun tetap utuh itu nggak gampang loh. Itu Sari beneran rumah tangga? Oh iya, iya biasa kan kita ABG. Gue suka olahraga dan yang namanya masalah hubungan intim itu kan setiap orang beda-beda ya cara menanggulanginya. Memang, segala sesuatu yang berbau seks pasti menarik ya Mantul Lovers. Tapi jangan salah, Barbie Kumalasari nggak bermaksud tebar aib kok. Justru menurutnya, selain komunikasi, hubungan seks itu penting dalam hubungan rumah tangga. Tergantung
harus lagi fit, kalau lagi capek juga kan pasti. Kalau cewek mah, apalagi kalau hobi olahraga itu udah otomatis lah. Makanya kita harus rajin olahraga, jadi awet muda gitu loh sebenarnya. Setiap hari ya? Iya, setiap hari. Setiap hari 8 kali tuh Mas Gali. Iya, waktu awal-awal. Oh, waktu awal-awal. Lama-lama kewalahan juga, paling sehari 3 kali. Apalagi kan ya, kadang-kadang makin kita sibuk kan jadi agak terhambat juga ya 2 hari sekali gitu. Ya haruslah. Karena apa? Kalau satu kan komunikasi, kedua hubungan intim. Kalau dua ini menurut gue sih ya, kalau 2 ini udah nggak ada, ya akhirnya nanti bahaya dong. Karena itu sih memang lagi sering. pengen gitu. Kalau itu sering kan apa ya, gimana ya? Ya makanya kembali lagi. Kalau gue orangnya hobi olahraga dan gue udah 9 tahun melakukan olahraga sampai sekarang. Ya bayangin aja dari badan gue gede banget 105 kilo bisa ke 45 kan, itu kan bener-bener tanpa sedot lemak loh gitu. Bahkan gue kan sampai masuk di acara salah satu stasiun TV lah. Oh iya dong, itu kalorinya kan besar, pembakarannya juga besar. Kalau dulu, gue ingat dulu sahabat gue si Jupe ya, dulu dia mah lebih parah kan, dulu kalau ngomong belak-belakan. Kalau memang itu kan kita bicara kesehatan loh, kalau untuk ngeres atau enggak mah tergantung orangnya, bener gak? Mantul Lovers, nggak terasa nih 30 menit sudah Mantul menemani aktivitas kalian hari ini. Tapi jangan lupa nih ya, saksikan Mantul yang akan hadir untuk memberikan informasi seputar dunia selebriti yang pastinya mantap betul. So, selamat beraktivitas and bye! Mwah!